Oke, you may be seated. Monggo lenggah sedoyo. Yang artinya, silakan duduk semua. Saudara, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Sebentar, I need tissue. Ini kalau sudah di hadirat Tuhan tuh orang Surabaya bilang tuh gembeng. Do you know gembeng? Gembeng itu gampang nangis, saudaraku. Berapa banyak saudara menikmati indahnya hadirat Tuhan di tengah pujian kita tadi? Oke. So, a good preaching is not enough to build the church. Khotbah yang bagus gak cukup saudaraku untuk bisa membangun gereja. But the presence of God can change your life. Tapi hadirat Tuhan, kalau sudah mengubah, orang Manado bilang malelejo. Haleluya. Nah, kita akan bahas saudaraku tema bulan ini nih, saya memandang ya. Ini tema yang sangat penting. Dan menurut saya sepanjang the whole year, sepanjang tahun ini tema yang paling keren yang Pak Arifin berikan kepada kita semua. Di seluruh Rock International Ministry kita bahas ini. Yaitu Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa saya katakan penting sekali? Tadi anak saya di rumah bilang, Pak jangan khotbah itu aja Pak gitu ya. Kali ini saya sangkali dia. Saya bilang sama David, no. Papa harus khotbahkan seperti yang ini karena ini yang utama dalam hidup kita. Ya, saudaraku, kalau kita bicara Christ likeness, keserupaan Kristus, next slide. Kita baca dulu ayatnya supaya kelihatan rohani ya. Ngomong terus nanti kira-kira enggak rohani pendetanya. Oh, by the way, saudara heran mungkin saya pakai pakaian begini ya. Ya kan tadi kok ditanya lupa. Emangnya kenapa sih saudara? Jadi begini loh saudara. Saya itu paling menghargai pemberian orang. Jadi ada orang kasih saya baju ini. Dijahitkan khusus saudaraku. Dibuatkan khusus, diukur khusus lagi. Ya, jadi kemudian ya saya itu menghargainya saya harus pakai. Sekalipun pakaian ini sebetulnya untuk pastor umat Katolik. Pakaian ini sebetulnya tanda untuk selibat. Nggak mau menikah, nggak mau kawin. Ya, tapi karena udah dibuatin ya saya pakai dong. Tapi saya udah kawin. Bedanya itu kan. Nah jadi itu yang saya supaya saudara tahu jangan salah persepsi. Ini bukan dari perpuluhan saudara. Tidak ada sangkut pautnya. Ya, beberapa saudara lihat ke bawah, sepatunya kok mengkilat-mengkilat. Ini cuma 200.000 rupiah. Harus tahu. Harap maklum ya beberapa yang jemaat baru datang. Karena sekarang ini ada kecurigaan dari para pengusaha jemaat. Pendeta memperkaya dirinya dengan perpuluhan saudaraku ya. Di GBI Rock itu pendeta digaji. Saya terima gaji tiap bulan. Mau terus terang saudaraku. Gajiku tiap bulan di Rock ini gak sampai 20 juta. Percaya saja. Udah. Ya, supaya sudah tahu aja, supaya jangan curiga saudaraku ya. Kok pakaiannya seperti itu? Kan saya sudah beritahu cincinnya dikasih Pak Arifin. Jam tangan dikasih Pak Arifin. Jas dikasih orang Amerika. Sepatu, nah sepatu ini cuma 200.000. Tapi tambahan dapat voucher hadiah yang 3 juta. Gitu ceritanya. Jadi saya hadir di sebuah ulang tahun hamba Tuhan. Terus ada kuis. Hadiahnya nginep di hotel, nginep di restoran, makan restoran apa. Hadiah puncaknya voucher 3 juta. Dan waktu ditanyakan gitu, saya langsung tahu karena saya tahu jawabannya, ya kan? Dapat kupon 3 juta. Dan saya pergi ke Pondok Indah Mall 1. Karena cuma bisa dapat buku ruku di situ. Sekalipun promosi ya. Kalau ada familinya yang punya buku ruku ingat ya Pak Roni promosi ya. Tapi enggak minta komisi, enggak perlu komisi. Sepatu lagi. Oke, bercanda saudara ya. Beberapa wajah baru di sini agak asing. Di inilah kami saudaraku, ini gereja kekeluargaan. Saya selalu menginginkan jemaat itu kalau pergi ke gereja itu kayak di ruang tamu rumah kita. Enggak ada istilah. Saudara lucu kan di ruang tamu terus papa anak ngomong, "Papa,
beta menghadap. Nggak ada ceritanya. Papa, itu anak saudara ya. Nah seperti itu diisi. Oke, kita baca sama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sebetulnya kurang tepat, saudaraku. Karena Alkitab berkata bahwa dalam bahasa Inggris bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sudah lihat bahasa Inggrisnya. And we know that all things work together. Tidak ada kata God. Tidak tahu kenapa diterjemahkan Allah turut bekerja. Dan kita bikin lagu Allah turut bekerja. Kita berdoa Allah turut bekerja. Saya beritahu segala sesuatu bekerja sama-sama justru mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan itu so pasti. Tuhan itu di sini. Cu Yesus Chainali. Saya wasin lihaya. Sampai bersin saudaraku ya. Yesusnya di sini. Jadi jangan ragukan keberadaannya. Bagaimana dia menolong kita, menyertai kita. Gak pernah tinggalin kita. Kita yang suka ninggalin dia gitu aja. Dia sudah di sini. Oke. Jadi jelas ya. Ayat 29. Ini ayat tema kita. Yang Pak Arifin berikan kepada kita semua. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini dia Christ likeness. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. If we talk about the Christ likeness, we talk about the purpose. Setiap kali kita membicarakan keserupaan Kristus, tidak luput dari apa yang disebut dengan tujuan. The ultimate goal. The primary goal. Primary purpose in your life. Not because become a rich. Nor popular. Famous. Bukan. Tujuan utama kita bukan jadi kaya. Sekalipun kaya silahkan. Asal kamu bekerja dengan sungguh. Bekerja keras. Dengan cara yang benar. Tuhan pasti berkati. Tujuan utama hidup kita juga bukan supaya kita menjadi populer. Enggak ada salahnya. Kamu bisa populer asal kamu bekerja dengan baik. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita lebih tinggi dari kekayaan maupun popularitas. Tujuan utama, the main goal itu adalah keserupaan dengan Kristus. Christ likeness. Itu tujuan setiap kita. Kenapa Tuhan ciptakan saudara di planet bumi ini? Why God created male and female? Our God is the God of the purpose. Semua Tuhan itu Tuhan yang bertujuan. Saya ngomong gini bukannya saya sok bahasa Inggris saya parah. Parah percaya saya. Medok Jawanya kan. Tapi karena ada beberapa boleh here. Jadi saya harus ngomong campur-campur, you know. Ya, yang dari Australia di sana, ada yang dari India. 1, 2, 3 India. Ya, ada yang dari United States di sini, and then from China, Boboho. Oke, nah, ada seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe. Dia buat statement bagus sekali. Dia bilang gini, the greatest tragedy in our life is not death. Next slide. Tragedi terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian. But life without a purpose. Orang kalau hidup tidak punya tujuan, itu sebetulnya tragedi. Sebab apa saudaraku? Dia hidup maupun beribadah seperti ini, kelihatannya rohani, tapi gak sampai tujuan. Bahaya saudara. Mau saya katakan pada saudara, Pak Benny, thank you ya diajari tentang, ini ada pilot di sini saudara ya. Seorang pilot, dia mantan pilot dari Singapore Airlines. Dan sekarang dia pilotnya konglomerat. Maybe next time Anda terbangkan saya Pak ya. Nggak tahu pesawatnya siapa. Tapi beliau ngajari saya begini. Dan kemarin di sini ada pria-pria kemarin ikut Rockman's Camp. Khusus para pria. Rockman! Oh itu saudaraku. Saya kepingin tahu ibu-ibu apa bedanya suamimu sebelum camp kemarin sama sesudah. Saya pengen tahu nanti sesudah ini, oke? Wah kemarin pria berkumpul saudaraku ya. Dan
pria kalau sudah berkumpul, saudara, istri saya sampai bilang, apakah memang begitu sayang? Setiap kali pria kumpul itu yang diomongkan ada bau-bau seks ya. Dia bilang gitu, saudara. Itulah pria sayang. Kan cuma ada lagu itu. Coba Mbak Diki. No woman no cry. No woman no cry. Tapi kalau buat laki-laki. When a man loves a woman. Kita jumpa lagi dalam acara yang kita nanti-nantikan. Khotbah. Dalam dunia penerbangan ada yang namanya the 160 rule. Peraturan 160. Apa itu? Setiap kali Anda terbang dan ketika Anda tidak mengikuti navigasi dengan baik, perjalanan 60 mil yang Anda tempuh, Anda akan terjadi deviasi 1 mil. Jadi kalau 120 mil, melencengnya 2 mil. Kalau 180 mil, melencengnya 3 mil. Banyak orang Kristen begitu. Saudara tahu kata dosa itu? Kata dosa dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia itu, next slide, missing the target. Meleset dari sasaran. Melenceng dari sasaran. Gak kena sasaran. Saya harus kasih tahu saudara, dosa bukan sekedar orang itu berzina. Dosa bukan sekedar orang itu korupsi. Dosa bukan sekedar orang itu membunuh, mencuri. Itu dosa. Tetapi ketika saudaraku dikasih Tuhan, hidup saudara tidak sejalan lagi dengan kebenaran dan tidak berjalan dalam tujuan, you miss the goal my friend. Itu dosa. Jadi dosa sebetulnya bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa juga bukan sekedar perbuatan salah. Dosa itu perbudakan. Saudara akan dikuasai dan saudara tidak akan dibawa kepada tujuan. Saudara aku dikasih Tuhan, setan buat seperti itu sekarang. Dan di Amerika sekarang dosa itu dilemahkan katanya bahasa Inggrisnya. Kalau dulu orang bilang kan sin is sin. Tapi sekarang orang Amerika bilang sin, the meaning of sin is addiction, disorder. Loh, padahal dosa itu perbudakan. Ya, jadi dilemahkan artinya. Contoh lagi, saya sering katakan ini tapi mudah-mudahan saya untuk mengingatkan saudara kembali. Orang kalau hubungan seks sebelum nikah atau hubungan seks dengan bukan pasangannya. Orang bilang apa? Bahasa Inggrisnya. Making love. Keren kan? Tapi itu perzinahan. Jadi saudaraku, dosa. Bahkan gini. Orang berselingkuh itu berzina loh. Kalau berselingkuh walaupun tidak melakukan. Berselingkuh hati dikategorikan sama Tuhan Yesus. Itu sudah berzina dalam hati. Pak saya cuma seneng-senengan kok, lirik-lirikan, chatting-chattingan. Terus janjian ketemu, cuma ngomong-ngomong kok Pak, gak pakai macam-macam. Itu sudah berzina, karena Yesus bilang gini, barang siapa pria memandang seorang wanita, lalu menginginkannya dalam hatinya. Loh, orang selingkuh kan kepingin toh. Betul gak saudara? Atau saudaraku cuma pengisi waktu? Enggak lah. Jadi saudaraku, sekarang itu orang berselingkuh, bahasa orang Amerika bilang, itu swinging. Ya, you know, ya itu ketahuan ya, bule satu ini. Swinging, Pak. Karena memang banyak berayun-ayun mereka. Istilah-istilah tentang dosa dan yang sejenisnya sekarang dikecilkan. Kalau ada orang yang apa itu? Menyukai sesama jenis atau pedofili anak-anak, itu istilahnya, aduh saya lupa. Tapi ada kata ini, disorder atau mental illness. Coba dibilang gitu saudaraku. Padahal itu betul itu dosa. Nah kenapa saudaraku? Gini, ada buku namanya The Frog in the Kettle. Kata di dalam ketel. Ya. Nah kata itu kalau saudaraku taruh di air panas, loncat dia. Tapi kalau saudara ketel itu saudara isi air dingin, katanya saudara masukkan ke dalam dan saudara nyalakan api pelan-pelan.
Kata akan terus berenang. Dia berkata, anget ya? Boleh juga. Dia pernah, kok agak sedikit panas ya? Oke, oke. Dan matilah dia jadi kata rebus, swike rebus. Mari saya beritahu saudara, demikian cara si jahat. Dia bawa kita pelan-pelan. Gak tragis, enggak. Saya membaca buku, bagaimana seorang bisa berselingkuh. Itu enggak dalam satu malam, sak-deksaknya ketemu. You love me love you. You and me, love-lovean. Enggak begitu saudaraku, itu butuh proses. Saya baca buku itu dibilang gini, there are 12 steps. Ada 12 langkah orang itu sampai akhirnya bisa berselingkuh dan endingnya hubungan badan. Langkah pertama, saya sudah lupa, buku ini saya baca 25 tahun yang lalu. Dia bilang begini, yang saya ingat ya. Bertemu dengan tidak sengaja di banyak orang. Misalnya ketemu di gereja gini. Lu di sini? Gak sengaja kan? Gak ada janjian. Nah itu tahap pertama. Mesti gak apa-apa. Terus tahap kedua, bertemu tidak disengaja sedikit orang. Ya, karena kan tadi udah mulai kontak kan. Lu tinggal di mana? Lu tahu nggak? Dekat rumah lu itu, gue suka ngopi di situ. Gimana ya? Ya sudah, nggak sengaja. Kayak saya ketemu Pak siapa? Kok saya jadi lupa? Pak Irwan, apa? Bukan Pak Hendra. Kok Irawan? Kok saya bisa lupa ya? Maaf Pak Irawan, saya biasanya lancar, saya grogi Pak di sini. Bapak tahu harus pergumulan pengkhotbah itu. Kita ketemu dia tanpa disengaja, sampai akhirnya membuat dia sekarang beribadah di sini. Tapi kan kita laki sama laki, saudaraku. Lain. Tapi bisa laki sama perempuan, tapi juga laki sama laki. Oke. Lalu langkah ketiga, pertemuan yang disengaja dengan banyak orang. Berikutnya, pertemuannya disengaja sedikit orang. Berikut lagi, pertemuan yang disengaja berdua. Berikut lagi, pertemuan yang disengaja hanya dengan sentuhan-sentuhan kecil. Kamu bisa aja mengulurkan tangannya. Story short terakhir ya. Pertemuan-pertemuan yang disengaja dengan sentuhan-sentuhan besar alias hubungan seks. Mari saya beritahu saudaraku, lepas dari pertemuan yang kedua tadi, setiap tahapan Roh Kudus selalu bicara. Jangan teruskan. Hati-hati. Kalau sampai orang itu sampai berselingkuh benar-benar dan sampai hubungan badan, dengar saudara, itu namanya saudaraku kurang ajar. Roh Kudus sudah ngomong berkali-kali dan dia tidak akan peduli. Saudara, Tuhan tuh pertama ngomong gini mungkin sama kita. Jangan, awas ya. Kamu harus hati-hati sama perempuan itu, sama laki itu. Tapi karena kita kepahitan sama suami, sama istri kita di rumah yang kasar, kita jadi gampang terseret. Lalu kemudian Roh Kudus melangkah jauh, Roh Kudus ngomongnya gini, bukan jangan, tapi gini, jangan. Tapi kita melangkah terus, jangan. Melangkah terus, sepertinya gini. Sudah gak dengar apa-apa. So itulah cara dia. Seperti kata yang pelan-pelan dilakukan seperti itu. Dosa kerjanya seperti itu. Dan ketika dibab, udah habislah. Dia dalam genggaman perbudakan si jahat. Tolong dikembalikan lagi. Sekarang saya tunjukkan supaya saudara mengenal bahwa tujuan Tuhan itu menciptakan kita apa. Next. Ini dia. Nah, Kejadian 1:26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Let us make man in our image and our likeness and let them have dominion
Wow. Saudaraku, ini dia. This is the original purpose why God created you and me. Tuhan bilang apa saudaraku? Manusia supaya apa? Diciptakan menurut apa? Gambar dan rupanya Tuhan sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan the main goal of our life and also the identity of your life. Inilah tujuan utama sekaligus identitas kita sebagai orang percaya. Saudara harus kenal loh ya identitas kita. Makanya tadi saya tanya, ini anaknya Pak Jansen Bobo. Cik Juli, anaknya Pak Jansen ini saya tadi tanya sama dia. Where is Jesus? Terus dia jawab, inside of me. Saya bilang keren kamu. Kamu masih SMP atau SD tuh? SD sudah ngerti Yesus dari situ. Sebab begini, kalau orang nggak ngerti bahwa Yesus berdiam di dalam diri kita, maka orang akan cenderung bereaksi, bukan berespon. Bedakan antara respon dengan reaksi. Kalau reaksi itu adalah aksi-aksi yang masuk kepada kita, aksi-aksi atau hal-hal yang masuk kepada kita, yang akhirnya membuat kita tuh terpancing untuk melakukan balasannya. Makanya disebut reaksi. Contoh, Anda fitnah orang, maka yang disebut reaksi adalah Anda balik memfitnah orang. Anda dimarahin orang, Anda bereaksi, Anda pula memarahi orang itu. Nah itu reaksi. Tapi kalau Anda mengerti tentang tujuan apa Tuhan menciptakan kita serupa segambar, Christ in you the hope of glory ada di sini, kita bukan bergerak di reaksi lagi, tapi kita bergerak di responding, meresponi. Kenapa? Karena bicara respon, segala sesuatu yang keluar dari dalam keluar. Not outside in like reaction, but respond inside out. Contoh ya, kalau respon tuh begini. Saya tanya lagi yang orang Chinese, 注意是去哪里啊？在我心里 ，oke? Oke, saya tanya saudara, kalau ada orang misalnya berbuat jahat kepada saudara, apa respon saudara? Bukan reaksi loh. Kalau reaksi dia buat kita 1-0, kita buat dia 10-1. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu reaksi. Tapi respon begini, orang melukai kita, orang menjahati kita. Yang kita lakukan adalah mengampuni. Tidak bisa diterima sama dunia. Makanya saudaraku, Alkitab mengatakan ketika Yesus dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Tolong Fema ketik mencaci maki gitu. Saya lupa tempatnya tapi saya ingat kalimatnya. Maksud saya cerita begini saudaraku. Kalau kita percaya Yesus, saudara yakin Kristus berdiam di dalam diri kita. Dan saudara melakukan segala sesuatu seperti Kristus. Gitu maksud saya. To be like Jesus is the ultimate goal or identity in our life. Ini dia. Belum ketemu? Mencaci maki gitu. Atau 1 Petrus 2 ayat 23. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Bapak Penatua kita. Jangan bilang boboho. 1 Petrus 2 ayat 23. Ayo kita, inilah Yesus. Inilah Yesus. Coba. Ayo Femo, jangan lama-lama. Oh, jamah. Jamah dia Tuhan. Jamah. Oh, udah ada ayat. Oh, ayo sudah Pak yang baca. Berdaklah seperti Yesus bertindak. Beresponlah. Sini Pak. Sini Pak.
1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini sebetulnya intisari kekristenan kita, saudaraku. Bahwa Dia berdiam, Dia harus menjadi raja, memerintah di dalam hidup kita. The Christ likeness is already inside of you. Tapi kenapa kok enggak kelihatan, Pak? Saya malah orang emosional, Pak. Saya malah gampang jatuh dalam dosa, Pak. Padahal saya sudah terima Yesus, Pak. Saya percaya Yesus, Pak. Bahkan saya sudah berbahasa roh, Pak. Saya terima pelayanan. Kok saya itu seperti itu, Pak? Saya beritahu saudara, keserupaan Kristus sudah berdiam, tetapi dia sedang terjebak di dalam tubuhmu, di dalam dagingmu, di dalam karaktermu, di dalam hal-hal yang buruk yang ada pada kamu. Dia terjebak. Makanya dia ingin, saudaraku, semua jebakan-jebakan ini mesti dihancurkan. Supaya yang kelihatan sepenuhnya adalah Kristus hidup dalam hidup setiap kita. Itu namanya responding. Makanya saudaraku, Tuhan izinkan proses-proses kehidupan terjadi dalam hidup kita. Dalam Yesaya 43 ayat 21 saya sering ulang ini, tapi biarlah saya akan terus katakan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Atau umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Lihat urutannya. Pembentukan dulu, Pak. Baru ada kemasyuran. Proses dulu, Pak. Baru ada kemuliaan. Tuhan membentuk kita lewat proses-proses kehidupan. Sekarang jangan bereaksi terhadap proses. Tapi beresponlah kepada proses. Sebab kalau saudara bereaksi, saudara semakin jauh menyerupai Kristus. Karena kedagingan kita ingin berbuat sesuatu menurut kemauan kita. Tapi kalau berespon, saudara mengizinkan Kristus memberitakan dalam diri saudara. Saudara membalas, bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Contoh ekstrim ya. Ekstrim. Yesus bilang apa? Kalau ada orang menampar pipi kananmu, uppercut dia. Tendang dia. Cekik dia. Our flesh saying like this. But our spirit, kalau ada orang menampar pipi kananmu, tidak ada yang berani ngomong. Serahkan pula pipi kirimu. Out of mind. Tapi inilah Kristus. Kita tidak sama dengan dunia, saudara. Saya tidak bilang ini sok rohani. Enggak. Ini yang Tuhan perintahkan. Saudara pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Enggak pernah. Saudara pernah lihat dia gagal? Tak pernah. Kenapa? Dalam kemanusiaannya, dia kan 100% manusia, 100% Allah. Dalam kemanusiaannya pun, dia tundukkan dirinya. Supaya mengikuti kehendak Bapa di surga. Makanya waktu dia di Taman Getsemani berdoa kan. Bapa, ini, as a son of man. Karena a son of man and also a son of God. As a son of man, dia berkata, Bapa biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi kemudian dia beralih kepada a son of God. Tapi kehendakku yang jadi. Kehendakmu lah yang terjadi. Sampai 3 kali doa seperti itu. Dan akhirnya dia berkata begini. Not my will be done, but your will be done. Dah, dia berdiri, dia menyerah kepada keputusan Bapaknya. Jemaat, mari kita berlatih supaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita tunduk kepada keputusan sorga kepada kita. Oke, kita baca next slide. Kolose pasal 1. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah ini ya, bahasa Inggrisnya Christ in you.
Bukan di tengah-tengah. Tidak tahu kok diterjemahkan bahasa Indonesia di tengah-tengah. Christ in you, the hope of glory. Ya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Baca 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk apa? Kaca sama-sama. Memimpin tiap-tiap orang kepada siapa? Kesempurnaan dalam Kristus. This is the main goal of our life. Christ likeness. Become perfect like Christ Jesus. Gak bisa ditawar. Terus dibilang apa? Paulus bilang gini, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya tanya sama saudara, jadi kuasa itu ada di mana? Tolong dijawab Bapak, kalau salah enggak saya suruh nyanyi ke depan. Kuasa itu sebenarnya ada di mana? Sudah di sini. Makanya saudara harus ngerti identitas, keserupaan sudah ditaruh di sini. Hanya daging kita, karakter buruk kita menjebak, jadi enggak keluar Kristusnya. Kuasa juga sudah diberikan di dalam kita. Makanya sekarang relakan kedaginganmu dikikis habis Pak. Relakan saudaraku dibentuk. Yesus berkata setiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkali diri baru pikul salib. Bukan salib gede-gede yang dipikul kemana-mana. Banyak saudara kemana-mana ke mall bawa salib. Kenapa? Sangkal diri. No. Karena kita mau hidup seperti Kristus hidup. Kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan sepenuhnya. Hari ini saya berpuasa masuk hari ke-49. Puji Tuhan. Puasa sepanjang hari, buka puasa baru jam 6 sore. Ya. Daging saya enggak terima. Ya, apalagi teman-teman pada makan. Tapi saya melatih. Saya puasa bukan supaya saya jadi rohani, terus saya enggak menginjak lantai lagi, terus saya sudah terbang 2 senti. Gini ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Jonathan Patiasina, waktu camp kemarin. Saya bilang sama dia, my main purpose, kenapa saya puasa, the reason is, aku bilang gini, I want to synchronizing my will to the will of God. Saya mau mensinkronkan kehendak saya, supaya tunduk dengan kehendak Tuhan. Sebab tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan 2 jenis pesawat. Tabrakan terhebat adalah tabrakan kehendak kita melawan kehendak Tuhan. Dan sialnya seringkali kehendak Tuhan kalah dengan kehendak kita. Makanya saya belajar puasa. Supaya kehendakku takluk dengan kehendak Tuhan. Nah akibatnya saudaraku berimplikasi. Beberapa kemarin kesaksian. Jadi men's camp itu ada kesaksian kan. Siapa yang mengalami perubahan, siapa yang dapat berkat, saksian satu-satu. Ada 2 jenis kesaksian kemarin yang di depan maupun yang di belakang. Bilang begini, istri-istri mereka ketika suaminya saudaraku mulai mengontrol makanan, istrinya bilang, sayang jangan makan itu, gak apa-apa ini enak. Sayang, kamu harus belajar mengekang diri. Istri-istri pada bilang gini, lihat tuh Pak Roni aja bisa, kok kamu gak bisa? Gitu. Jadi beberapa suami kemarin tuh kayak gak enak sama saya saudaraku ya. Karena mereka bilang, kok mereka istri-istri itu contohnya seperti gitu ya. Tapi kemarin waktu mereka cerita-cerita seperti itu saudaraku, saya langsung di belakang, saya duduk di belakang sana. Lalu kemudian saya malah berpikir, astaga, rupanya hidupku disoroti orang. Wow. Apa yang saya lakukan disaksikan. Sampai ibu-ibu pun bilang sama suaminya, jangan rakus. Jangan buat ini. Oh gak apa-apa. Pak Roni bisa kok, kamu kok gak bisa. Saudaraku, justru itu menolong saya sekarang. Untuk saya jaga hidup baik-baik. Tapi kalau coba bercanda-bercanda itu agak sulit dikurangi ya. Oh saudaraku, kenapa saya lakukan ini? Belajar Pak. Menundukkan diri supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Percayalah saudaraku, waktu Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 9, let your kingdom come and your will be done. Di mana?
on earth as it is in heaven. Berbicara tentang kehendak Allah selalu berbicara terhubung dengan kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah selalu terhubung dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, kalau kita gak suka melakukan kehendak Allah, sama dengan saudara tidak dipimpin oleh Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kita bisa nyanyi G. Kasihan, kedinginan dia di situ. Engkaulah Tuhan. Nyanyi sama-sama. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nah, seringkali kita nyanyi tanpa mikir. Suruh Tuhan berdaulat, mengakui Tuhan Raja, tapi cuma di kebaktian. Begitu doing business, di rumah kita raja dan dia kita tinggal di gereja. Itu saya ngomong bukan di sini ya, itu yang di Kutub Utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan gang itu. Saya lagi mikir nih, besok kami berdua akan ke Amerika, ke Los Angeles. Untuk melakukan pelayanan di Rock LA. Dan juga Bakersfield. Ya, kita nanti ada retreat waktu Thanksgiving. Kami berdua akan melayani. Tapi sekaligus kita akan buka gereja baru. Ya, kita sudah ada 7 gereja di Amerika. Rock, di Los Angeles, di mana? Di Tampa, Florida, Orlando, Philadelphia, Atlanta, Dover. Lalu kemudian Houston. Ya, dan ya sudah 7 ya. Nanti ini kita tambah 1, itu di Bakersfield. Ya, nah kita akan mulai situ kan ada 50 orang Indonesia di sana, tapi belum ada gereja Indonesia. Nah kami berdua akan pergi ke sana. Saya lagi menimbang ini, bisa nggak ya nanti kalau naik pesawat terbang, wajah, excuse me, you want wine? Yes, but tomorrow. Tapi mungkin saya menimbang bahwa besok saya buka puasa. Supaya menikmati perjalanan kan. Soalnya kelas ekonomi. Sudah ekonomi terus puasa susah saudara. Kalau bisnis nah lain ya. Tapi saya ikut kalau naik, pernah ada orang undang saya dinaikkan kelas bisnis. Saya duduk bisnis saudaraku, kaki saya nggak sampai ke karpetnya, gantung gini. Kependekan Pak. Oh Yesus. Oke. Saya tutup dengan ini. Jangan bosan kalau makanya David ingatkan, Pak jangan kau itu terus. Ini yang bos bilang, dengerin Papa ngomong ya. Itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan. Nah tuh. Kan Papa di rumah gak pernah khotbahin kamu. Sekarang Papa khotbahin kamu. Itu yang kita usahakan terus digumulkan supaya jemaat ingat. Keserupaan Kristus itu yang utama dalam hidupmu. Tidak yang lainnya. Hei, jangan digeser dengan pengertian-pengertian yang dibangun oleh logikamu. Sehingga kamu cenderung bereaksi bukan berespon. Kalau Kristus memerintah dalam dirimu, kamu pasti berespon seperti Kristus berespon. Next. Yang apa yang diutamakan oleh Yesus Kristus Raja yang diurapi? Nah, kata Kristus, sengaja saya buat ini. Banyak orang mengkhotbahkan Kristus itu cuma dibilang gini, yang diurapi. Kata Kristus itu artinya raja. Jangan tinggalkan kata rajanya ya. Raja yang diurapi. Orang cuma bicara yang diurapi. Makanya saudaraku minta doa pengurapan kalau ke gereja. Tapi tidak pernah menjadikan Yesus raja di luar gereja. Ini yang lengkap Kristus itu artinya Kristus adalah raja yang diurapi. Jadi saudara ingat ya. Sampai di rumah nanti ingat loh. Ada raja. Yesus Kristus. Saudara ingat ya. CCTV bisa terbatas. Tapi ketika kamu pergi sendiri tidak ada istrimu. CCTV kerajaan surga mengamatimu.
Siapapun kita kalau ngerti ini, there is no space for sin anymore. Gak ada lagi ruang berdosa buat kita karena kita sadar dia memerintah di dalam diri kita. Kerajaannya berkuasa atas hidup kita. Ini akan menolong kita untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Sehingga istri-istri ketika melepaskan suami dinas keluar, dia terasa sejuk hatinya karena dia tahu suaminya takut akan Tuhan. Kalau enggak siapapun saudara, waduh saudara. 10 hari yang lalu saya dengan istri saya ketemu seorang penterjemah Alkitab, penterjemah pengkhotbah. Dia penterjemah hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Sehingga dia bisa membedakan. Saking banyaknya hamba Tuhan yang diterjemahkan. Dia bisa bilang, oh Pak Roni kalau yang ini levelnya itu ya seginilah gitu ya. Kalau yang ini, dia bilang. Kalau yang ini, wih. Kalau bernubuat Pak Roni, tak tajam, tepat Pak Roni. Nah sekarang dia cerita sama saya, ada hamba Tuhan yang kalau bernubuat sakti saudaraku. Tepat sekali. Jadi level tadi. Tapi hamba Tuhan itu sekarang namanya tenggelam. Dia cerita, kenapa tenggelam? Hati-hati ya, kita tuh kadang-kala kalau dipakai Tuhan atau pengusaha mulai dapat berkat, dapat uang banyak apa semua godaan di sekitar kita. Siapapun saudara termasuk saya gak luput dari godaan. Pernah cerita masuk hotel nih, tahu-tahu tengah malam ada yang ketuk. Wah siapa? Dibuka sama Pak Jonan. Perempuan cantik tapi dia menutupi badannya. Terus gini, Bapak tidak perlu teman. Untung saudaraku Pak Jonathan ini ada Kristus. Langsung dia, tidak saya dia butuh. Kunci. Tidur di hotel, ditelepon. Makanya hati-hati sendirian saudaraku. Sendirian. Pak, selamat malam. Iya kenapa? Pak Frankie kan gitu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Bapak perlu selimut. Oh, sudah ada selimut di kamar saya. Maksudnya selimut yang bisa kentut Pak. Oh tidak, dalam nama Yesus tutup. Gerak. Hamba Tuhan ini saudaraku. Dia nginep di sebuah hotel. Dia tidak tahu bahwa sudah dipasang kamera di hotel itu. Dan waktu dia masuk pulang pelayanan nih. Habis nyembuhkan orang bernubuat sakti kan. Begitu dia masuk saudaraku. Waktu dibuka gini. Ada perempuan sudah dirancang. Dan mestinya dibilang nih. In the name of Jesus. Aku mestinya gitu kan. Keluar kamu perempuan. Saudaraku. Hamba Tuhan ini ngaku sama penterjemahnya ini belakangan ya. Makanya penterjemahnya cerita ke saya. Perempuan itu sudah berbaring, I'm sorry to say, dalam keadaan bugil. Dan seharusnya dia akan keluar dari kamar kayak Yusuf. No? Dia mendekati. Aduh saudara. Aduh istri di luar negeri gak ikut. Anak di luar negeri gak ikut. Akibatnya saudara apa yang terjadi? Lewatlah malam itu. Singkat cerita. Dia bilang gini kepada penerjemahnya. Karena kan tenggelam suaranya udah. One night, there's only one night. Can destroy the whole life. Satu malam menghancurkan seluruh hidupnya. Dan hamba Tuhan itu saudaraku. Karena dia nabi. Jadi kalau khotbah gini dia suka ngomong. Katakan kepada Pak Hendra. Supaya gini-gini. Misalnya gitu ya. Saudaraku yang baju kaos kuning Tuhan berkata gini-gini. Kadang dia khotbah gitu. Tahu dia pernah bernubuat buat anak saya David ini. Dia berkata kamu akan kuliah dan kamu lulus. Kamu akan kerja ikut orang. Setelah kamu kerja ikut orang. Kamu akan mulai bisnis sendiri. Setelah kamu mulai bisnis sendiri. Kamu akan tinggal bisnismu. Kamu sepenuhnya melayani aku. Dibiayai oleh bisnismu sendiri. Saya langsung amin, amin, amin. Kamu masih ingat itu Fit? The same person. Hari ini saudaraku dia nangis. Karena dia tidak dengar suara Tuhan lagi. Dia bilang hal yang paling menghancurkan hidupku adalah. Aku tidak bisa dengar Tuhan bicara lagi.
Dan dia harus tunggu sampai 5 tahun. Tuhan diam. Barusan berapa bulan lalu ya sayangnya. Hari yang lalu. Tuhan kembali ngomong sama dia. Dan dia kasih tahu sama penerjemah itu yang cerita ke saya. Sukacitanya saudaraku. Tapi 5 tahun dalam penyiksaan. Dosa selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Tuhan mengampuni dosamu. Tapi konsekuensi jalan terus. Dan harus kamu selesaikan dengan baik-baik. So apa yang harus kita lakukan? Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Ikuti Yesus sudahlah. Kunci G. Next slide. Ini loh keutamaan Yesus di sini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana tahu kehendak Tuhan kalau gak baca Alkitab? Disiplin baca Alkitab. Next. Saudara. Next. Ini dia. Jadi kehendak Allah itu sama dengan kerajaan Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Kata pekerjaan dalam bahasa Yunani ergon. Katakan sama saya ergon. Ergon itu. Next. Ya, ergon itu begini. Kalau kita bahasa Inggris kata kerja itu ada 2 kan. Job and work. Kalau job itu kamu kerja karena keterampilanmu. Itu job. Makanya orang tanya, jobmu apa? Gitu. Tapi Yesus menekankan not only job but work. Tuhan tekankan worknya. Apa bedanya job dan work? Job itu melakukan sesuatu karena keterampilan. Tapi kalau work, kamu melakukan sesuatu karena gifting, your potential, potensimu, giftingmu yang sudah di dalam. Kalau keterampilan, kamu dari luar ke dalam. Tapi kalau gifting dari dalam keluar. Bisa ngerti bedanya? Oke. Orang bisa memberhentikan kamu dari pekerjaanmu. Tapi orang tidak akan pernah bisa menghentikan kamu dari work kamu. Karena work bicara talenta, potensi. Kamu bisa tidak dapat uang karena kehilangan pekerjaan. Tapi kamu tidak mungkin kehilangan uang kalau kamu melakukan work kamu. Dan saya berani berkata, kalau orang ngerti talentanya, potensinya, dari dalam dia keluarkan, dia tidak akan jadi miskin. Dengar saya, uang akan mengejar workmu. Kalau job, kamu mengejar uang. Tapi kalau work yang kamu kerjakan, talenta, potensi, gifting dari Tuhan, akan menghasilkan uang. So, ayo ikuti Yesus. Lakukan kehendak Bapa dan sekarang keluarkan semua talenta, potensi, gifting saudara. Sampai kapan Pak? Miles Monroe berkata begini. Dalam hidupmu lebih baik apa? Die empty. Mati kosong. Saya dengan istri saya kalau berdoa begini. Tuhan, ini doa kami di kamar kita berdua. Kalau kami meninggal nanti, kalau bisa meninggal sama-sama. Jangan satu meninggal, satu masih hidup. Kan enggak apa-apa ya minta gitu kan. Kalau Tuhan panggil kami bersamaan. Ya memang enggak enak buat anak-anak ya ditinggal sekaligus ya. Tapi doa kami yang kedua begini. Tuhan, kami berdoa supaya kami meninggal nanti dalam keadaan kosong. Semua talenta, work, potensi. Tuhan sudah saya serahkan jadi berkat bagi banyak orang. Sebab tempat penyimpanan harta karun yang termahal di dunia. Bukan Freeport, bukan tambang nikel, bukan tambang emas. Tempat penyimpanan harta karun terbesar di dunia, kuburan. Ada banyak orang yang seharusnya berkarya tapi mati. Ada banyak lukisan miliaran harus diterbitkan tapi mati. Ada banyak buku hebat yang mempengaruhi banyak bangsa. Orang yang keburu mati tidak pernah dicetak dan dibuat. So, saya akhiri ini. Ayo bertekad.
melakukan kehendak Bapa dan memaksimalkan semua potensi, bakat, karunia, talenta dalam diri saudara. Terus sampai lakukan, sampai habis. Dan nanti kita ketemu Tuhan dan kita bertanggung jawab dengan investor agung Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.